Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrian Habibi dari kelas manajemen A dengan nomor NIM 2109035020005. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid test dari mata kuliah manajemen keuangan. Berhubung saya mendapatkan materi yang berjudul manajemen modal kerja, di sini saya akan membahas sedikit lebih dalam mengenai manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, sedangkan manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva atau elemen-elemen hutang lancar. Adapun tujuan dari manajemen modal kerja yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Di dalam manajemen modal kerja terdapat beberapa konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif merupakan jumlah keseluruhan aktiva lancar yang biasa disebut juga modal kerja atau bruto. Konsep kualitatif merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang biasa disebut modal kerja neto. Yang terakhir merupakan konsep fungsional, yaitu konsep mengenai modal yang dipergunakan untuk menghasilkan current income. Kita beralih ke jenis-jenis manajemen modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Terbagi atas dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua yaitu modal kerja variable atau variable working capital. Terbagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Selanjutnya, modal kerja dalam kemampuan memperoleh laba. Ada dua keputusan menyangkut persoalan dasar perusahaan yang mendasari manajemen modal kerja yang sehat, yaitu yang pertama, tingkat investasi optimal dan aktiva lancar. Yang kedua, perpaduan yang sesuai antara pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi dalam aktiva lancar. Keputusan-keputusan tersebut itu mempengaruhi hasil yang diharapkan, yaitu profitabilitas dan risiko yang dihadapi. Mengurangi tingkat aktiva lancar asalkan masih mampu memenuhi penjualan akan mengarah ke peningkatan yang ada. Apabila sebaliknya, maka konsep logis karena perusahaan tidak mempertahankan aktiva lancar yang cukup meliputi yang pertama, memenuhi kewajiban kas jatuh tempo. Yang kedua, mendukung tingkat penjualan yang sesuai, misalnya karena kehabisan persediaan. Kita beralih ke kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif. Pada kebijakan ini, modal kerja yang seimbang, di mana modal kerja yang permanen dan variabel digunakan untuk belanja pendanaan jangka panjang dan pendanaan jangka pendek. Yang kedua, kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dibelanjai untuk pendanaan jangka panjang dan jangka pendek. Dan modal kerja tersebut ialah kerja variabel dibelanjai untuk dana jangka pendek. Yang ketiga, atau kebijakan yang terakhir, ialah kebijakan moderat, yaitu modal kerja permanen digunakan untuk pendanaan jangka panjang dan modal kerja variabel digunakan untuk pendanaan jangka pendek. Yang selanjutnya, dalam menentukan kebutuhan modal kerja terdapat dua metode, yaitu metode keterikatan dana dan metode perputaran modal kerja. Dalam metode keterikatan dana, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain periode terikatnya modal kerja, dan yang kedua pengeluaran kas setiap hari. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya jelaskan atau paparkan mengenai manajemen modal kerja. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila banyak kekurangan yang saya katakan atau ada hal yang cukup tidak menyenangkan hati, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.